Hai semua, di video kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Langsung aja ya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang limit fungsi aljabar, nah sekarang kita belajar tentang turunan fungsi aljabar. Nah, turunan ini punya banyak notasi nih. Jadi notasi dari turunan itu bisa dilambangkan dengan f aksen X. Nah, selain f aksen X, kita juga bisa melambangkan dengan Y aksen. Kemudian kita juga bisa melambangkan dengan DY DX. Nah, selain DY DX, kita juga bisa menuliskan turunan itu dengan DFX DX. Nah, ini maksudnya f aksen X itu kita menurunkan suatu fungsi. Jadi kan kalau fungsi itu berbentuk fx. Nah, jadi fungsi itu kan misalkan fx sama dengan x tambah 2 contohnya gitu. Nah, maka f aksen x itu artinya kita menurunkan terhadap si x-nya yang ada di sini. Oke, selain dari simbolnya itu turunan itu dengan f aksen x, y aksen, kemudian dy dx, dfx dx. Nah, si turunan itu sendiri, f aksen x itu bisa kita dapatkan dari konsep limit. Nah, jadi dari limit h mendekati 0, dari fx tambah h dikurang fx per h. Nah, ini juga nih. Nanti kita bisa mencari turunan dari suatu fungsi dengan menggunakan limit. Misal nih, kita punya fx-nya sama dengan 3x. Nah, maka untuk menentukan turunannya, jadi turunannya itu kan f aksen x, kita bisa menggunakan limit nih. Turunannya itu berarti limit h mendekati 0 dari, nah di sini artinya kan fungsi terhadap x ditambah h. Jadi artinya setiap x pada fungsi kita gantikan dengan x tambah h. Maka di sini 3x tambah h dikurangi dengan 3x, karena kan ini fungsinya cuma terhadap si fx. Berarti kita tinggal substitusikan yang ini gitu. Oke, per h. Nah, ini kalau kita jabarin, berarti limit h mendekati 0 dari 3x ditambah 3h dikurang 3x per h. Nah, kalau kita sederhanakan, ini jadinya habis, sisanya itu limit h mendekati 0 dari 3h per h. Maka ini bisa kita coret. Maka sekarang limit dari suatu konstanta. Limit dari suatu konstanta itu sama dengan konstantanya itu sendiri. Jadi ini menghasilkan 3. Nah, terus kita coba lagi soal yang lain. Oke, misalkan kita punya si fx-nya sama dengan 2x kuadrat. Kita diminta untuk menentukan turunannya, jadi f aksen dengan menggunakan konsep limit. Maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang dengan fx per h. Nah, ini tinggal kita substitusikan. Artinya di sini untuk yang fungsinya terhadap x ditambah h, kita gantikan setiap x di sini dengan x tambah h. Berarti di sini limit h mendekati 0 dari 2 dikali x tambah h kuadrat dikurang dengan 2x kuadrat. Karena ini fx berarti langsung aja kita masukkan yang ini per h. Nah, ini sama dengan limit h mendekati 0 dari 2 dikali x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat dikurang 2x kuadrat per h. Nah, jadi tidak bisa ya untuk mengalihkan antara x tambah h dengan x tambah h. Kemudian ini limit h mendekati 0 dari, kita kalikan, berarti 2x kuadrat ditambah 4xh ditambah h kuadrat dikurang 2x kuadrat per h. Nah, ini bisa habis. Sisanya sekarang itu 4xh ditambah h kuadrat per h. Maka ini bisa kita buat, jadi ini kesini ya. Limit
H mendekati 0 dari 4XH ditambah H kuadrat per H. Nah, di sini karena ada sama-sama H, ya, kita bisa keluarkan. Berarti limit H mendekati 0 dari H dikali 4X pemfaktoran ditambah dengan H per H. Nah, ini bisa disederhanain nih. Jadi, sekarang kita substitusikan H-nya dengan 0. Maka kalau kita substitusikan, jadinya hasilnya 4X. Terus ada pertanyaan, Kak, apakah kita menurunkan selalu menggunakan limit? Kan panjang banget nih caranya untuk menurunkan 2X kuadrat. Caranya ada 1, 2, 4, ada 6 step sehingga dapat turunannya. Jadi turunan dari 2X kuadrat itu 4X. Nah, ada nggak caranya? Ada. Di video selanjutnya akan kita bahas ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video selanjutnya ya.